Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, aku kita bertemu di virtual. Kali ini saya akan membuat rekaman dan dikarenakan hari ini ada tugas dari yayasan, jadi saya akan berikan video ini kepada disimak sampai habis. Dan nanti di akhir ada tugas yang akan Anda selesaikan. Ya, untuk pelajaran kita sudah masuk ke bagian subbab, yaitu gerak jatuh bebas. Kita akan membahas tentang gerak, analisis gerak pada benda jatuh bebas. Jadi kalian sudah ada di sebelum ke sini, nanti kalian tolong komen di komentar, di kolom komentar di YouTube. Tolong jawab, gajah dan kucing dijatuhkan bersamaan. Kira-kira siapa dulu yang jatuh? Gajah dan kucing dijatuhkan bersama. Siapa dulu yang jatuh? Kalau kalian jadi, ini ada di koin apa? Di gambar 3.19. Ini ada kertas dan koin dijatuhkan secara bersamaan. Ya. Siapa dulu yang jatuh? Koin atau kertas? Jadi kita coba gajah dan kucing yang jatuh, siapa dulu yang jatuh? Yang dijawab. Ya. Bisa A, gajah, atau B, kucing. Apa? Kucing, gajah, atau siapa? Atau orangnya dulu? Ya. Itu pertanyaannya nanti akan dijawab. Jangan lupa ditambahkan aksen dan kelasnya. Aksen kelas dan nama panggilan. Ya, benda jatuh bebas. Ini ada percobaan gitu ya. Kalau yang di atas itu percobaan koin dan kertas dijatuhkan secara bersamaan. Kalau di udara yang ada fluidanya atau ada oksigennya, maka dia jelas akan berbeda jatuhnya. Tapi kalau di ruang hampa udara, ya, percobaan pada abad 18 dilakukan di ruang hampa udara. Jadi ada sebuah tabung berupa vakum gitu, ada koin dan bulu dijatuhkan secara bersamaan, maka dia jatuhnya sama, tidak ada yang duluan atau tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Dia jatuhnya sama. Kenapa? Kita akan bahas ini. Gerak jatuh bebas. Dia tidak dipengaruhi oleh massa. Jadi massa tidak berpengaruh. Ya. Yang berpengaruh di sana adalah jarak. Oke. Bentuk jatuh bebas di udara. Biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, benda jatuh telah menarik perhatian para ilmuwan sejak dahulu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kita akan saksikan ada video berikut ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ini si Bernard ada di dalam pesawat dan ini yang terjadi. Ya, kenapa dia dan barang-barangnya
tersedot keluar. Apa yang menyebabkan dia terlempar keluar ketika pintu terbuka? Itu pertanyaan pertama. Nanti ada penjelasan secara fisikanya. Nah, ini membelajarkan kita dan jadi orang yang sombong. Nah, ini budaya-budaya nih. Nah, lihat. Ketika dia merentangkan tangan, menjadi lebih lambat gerakannya. Itulah kenapa gerak jatuh bebas itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap bendanya atau masanya. Dia terhadap apa yang terjadi. Lupa dia, bukan parasut yang dipakai. Sombong sih dia. Tapi ini yang dia lakukan, dia tidak panik ya. Bowling, kenapa lah bawa bowling juga. Panci, ya. Nah, ada payung. Dan dari sini dia mulai selamat. Oke. Parasut ada, payung pun jadi. Tapi dia bukan di situ saja. Ya, dia akhirnya selamat. Secara fisika sebenarnya tidak ada ya benda yang jatuh bersamaan dengan dianya, harusnya ikut jatuh secara bersamaan, tidak menyusul begitu. Tapi ini karena film kartun jadi ya, bisa aja dia pakai. Ya, dia jadi sombong lagi dan ini yang terjadi. Terima kasih. Ya, hiburan aja. Tapi itu banyak pembelajaran ya. Kita diajarkan tidak sombong, kita diajarkan bahwa untuk terjun bebas itu perlu persiapan. Nah, pasti jika orang jatuh dari atas pesawat, maka dia pasti ke bawah. Kenapa ada gravitasi? Itu poin. Kita masuk ke dalam diskusi tadi. Kenapa saat itu pesawat terbuka, barang-barang yang sederhana tersedia keluar? Jawabannya adalah karena angin, bukan. Karena tekanan pesawat di dalamnya lebih rendah daripada ini. Ingat, semakin ke atas tekanan itu semakin rendah. Ketika di dalam pesawat tekanan tinggi, itu dan menyebabkan jika kita naik pesawat, ya, tekanan turun, kita ada alat bantu nafas, gitu. Alat bantu nafas turun, kita itu. Nah, di situ sering terjadi ada yang mimisan, ada kepingin berdengung, itu karena tekanan di dalam tubuh kita itu lebih tinggi daripada udara di sekitar kita, sehingga pembuluh darah itu pecah, menjadi mimisan. Kuping kita menjadi dengung. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu tekanannya lebih tinggi daripada itu. Itu untuk penjelasan pintu yang terbuka. Lalu tadi sebenarnya penjatuh tadi ketika dia menentangkan tangan ya, atau dia mendapatkan udara lebih banyak seperti membuka payung, maka dia akan turun lebih lambat. Itu menandakan bukan karena masa tetap sama, tetapi karena hambatan udara yang menyebabkan dia turunnya terhambat. Itu mengapa tadi kertas dengan koin juga dijatuhkan secara bersamaan yang duluan koin, kertasnya terhambat oleh udara. Tetapi jika di dalam keadaan vakum, udaranya tidak ada, ya, misalkan di luar angkasa, kalau tadi percobaan di buku itu, ya, di buku tadi itu eh, di ruang udaranya hampa seperti ini ya, ini mengakibatkan ini yang sebloknya ini udara yang vakum tidak ada hambatan udara sehingga koin dan bulu akan jatuh secara bersama. Itu jawaban untuk yang
gajah atau kucing. Jatuh secara duluan tidak ada. Mereka jatuh secara bersama. Dengan catatan udara tidak mempengaruhi jatuhnya. Oke, kita akan ke pembelajaran lagi. Ya, sini. Gerak yang terjadi karena pengaruh gravitasi dengan ruang hampa disebut gerak jatuh bebas. Ya. Percepatan benda jatuh bebas disebut percepatan gravitasi yang dinotasikan dengan simbol G. Jadi yang berperan dalam gerak jatuh bebas adalah gravitasi. Kenapa kok nilainya dia 9,8 meter per sekund kuadrat? Ini berdasarkan perhitungan terhadap jarak relatif bumi. Ya. Kita perhatikan tabel 3.1. Nilai percepatan gravitasi berdasarkan garis lintang. Jadi, anak-anak, letak posisi bumi itu berpengaruh terhadap besarnya gaya gravitasi. Karena semakin dekat dengan pusat bumi, maka gaya gravitasinya menjadi tinggi. Itu mengapa di kutub utara itu nilainya berbeda dengan di khatulistiwa. Contohnya di mana khatulistiwa? Yaitu di Indonesia. Indonesia itu daerah khatulistiwa. Sedangkan di kutub utara, ya, gaya gravitasinya 9,832. Sedangkan di Pontianak atau di Indonesia itu 9,78. Lebih rendah. Karena kalau kita gambarkan secara bumi itu tidaklah bulat, tapi dia agak lonjong. Gitu ya. Lonjong, ini adalah kutub utara selatannya, gitu ya. Kutub utara dan selatan. Ini utara dan ini yang selatan. Nah, khatulistiwa ada di mana? Khatulistiwa ada di sini. Kenapa kok bisa bumi itu bentuknya tidak bulat? Karena dia berputar. Sehingga di bagian khatulistiwanya akan lebih menembal. Sehingga jarak inti atau pusat bumi ke jari-jarinya itu menjadi semakin panjang. Berbeda dengan yang ke utara atau ke selatan. Akan lebih pendek. Semakin pendek ke jari-jari atau ke inti bumi, jari-jarinya, maka besar gaya gravitasinya pun akan semakin besar. Semakin jauh dari pusat bumi, gravitasinya akan semakin kecil. Itu jawaban kenapa gaya gravitasi di Indonesia itu berbeda dengan di kutub utara. Berbeda juga dengan di New York. Gitu ya. Berbeda. Mereka lebih besar. Gitu ya. Lebih kuat karena mendekati kutub utara dan selatan. Lanjut. Nah, gerak jatuh bebas, contohnya adalah benda jatuh ke permukaan tanah. Ya, kita perhatikan gambar 3.22. Ada benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu yaitu H. Ini simbol-simbol. Ya. Jadi ini H itu ketinggian. Itu ketinggian ini. Nah, ketika jatuh di foto, ini namanya ceritanya dipoto dengan kamera cybershoot, dipoto per sekian detik, gitu ya, misalkan 0,100 detik ya, atau 1/100 detik dipoto, maka fotonya akan menghasilkan seperti ini. Waktunya sama, tetapi jaraknya berbeda. Ini menandakan bahwa dia mengalami percepatan. Percepatan apa? Yaitu percepatan gravitasi. Dirumuskan kecepatan jatuhnya itu adalah gravitasi dikali dengan waktu. Itu kecepatan. Sedangkan jaraknya adalah setengah gravitasi dikali waktu dikuadratkan. Fenol untuk apa? Fenol itu ketika kalau dia ditambahkan gaya lagi. Gaya dorong, gaya lempar gitu. Tapi kalau dia benda dari diam, maka fenolnya itu dia nol. Jadi kalau fenol sama dengan nol ketika benda itu jatuh dari keadaan diam.
Kalau ada benda dijatuhkan, didorong lagi, maka dia namanya punya nilai. Nah, ini adalah simbol-simbolnya ya. Gerak arah awal atau arah geraknya dijadikan tanda positif. Nah, ini penjelasannya. Intinya begitu. Gerak jatuh bebas dari keadaan diam. Yang saya jelaskan tadi, V0-nya menjadi 0. Kalau 0 nggak usah ditulis lagi, berarti kecepatan adalah gaya gravitasi dikali waktu. Kecepatan kuadrat bisa ditulis lagi menjadi 2GG atau 2 dikali gravitasi dikali G itu lintasan. Jika ditambahkan ke dalam grafik, maka lihat percepatan atau gravitasi itu konstan. Iyalah, ya 9,8 terus kan? Ya, konstan. Nah, kecepatannya berubah karena ada percepatan, ada gaya gravitasi. Dan posisinya semakin lama semakin jauh gitu. Lihat tuh posisi. Kenapa dia melengkung ini gitu ya? Melengkung karena ini tadi dari sini. Nah, ketika dia misalkan dari 0 gitu ya, 0 ini posisi 0, ya jaraknya nih. Jaraknya ke sini mungkin dari sini ke sini 1 gitu. Ini 1 lebih. Ini 1 lebih lagi gitu. Jaraknya itu jarak dia dari 0 ke 1 ini ke sini. Tapi dari sini dia akan semakin tinggi, akan semakin jauh. Gitu. Akan semakin jauh, tapi sebenarnya dianya ini jaraknya waktunya per waktunya sama. Ini waktunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia udah sampai sini. Jadi setiap penambahan waktu jaraknya semakin jauh. Jadi grafiknya dia melengkung. Ini tanda dia mempunyai percepatan. Nah, ini contoh. Ada soalnya. Dua bola M1, M2 bermassa 1 kilo dan 2 kilo. Kedua bola tersebut dijatuhkan secara bebas dari ketinggian 10 meter terhadap tanah. Adapun bola ketiga, yaitu M3 bermassa 2 kilo, dijatuhkan dari ketinggian 5 meter terhadap tanah. Bagaimana hubungan dengan besaran gerak di antara bola-bola berikut? Yang A ditanya kelajuan ketika bola tersebut mencapai tanah. Jadi ditanya kelajuan. Kelajuan itu kecepatan tempuh gitu ya. Saat sebelum mencapai tanah. Kalau udah sampai tanah dia pasti mau. Karena dia diam, gitu, nggak punya kelajuan. Makanya ditanyakan ketika bola tersebut mencapai tanah sesaat sebelum, gitu ya. Sesaat sebelum. Yang kedua, waktu yang diperlukan bola-bola tersebut mencapai tanah. Ustaz Banyu jamin untuk yang bola 1 dan bola 2 atau M1, M2, ini dia pasti waktunya sama. Waktunya sama. Karena apa? Karena massa tidak berpengaruh terhadap jaraknya. Oke, kita lihat. Mari kita simpulkan. Ya, M1, M2, M3 untuk mencapai tanah itu adalah V1, V2, V3. Jika kita pilih arah ke bawah bagian positif digunakan persamaan yaitu V kuadrat sama dengan 2 dikali J dikali Y. Ya. Untuk persamaan benda yang jatuh dalam keadaan yang dijatuhkan. Bukan dilempar atau cuma dijatuhkan. Dipegang, lempar, jatuhkan. Dia kan jatuh. Ya. Lihat nih. Dia pakai V kuadrat sama dengan 2G. Kenapa nggak pakai yang ini, Ustaz? Yang dia GT aja. Karena waktunya diketahui. Kan enggak. Yang diketahui cuma lintasan. Kita pakai yang ada Y-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lihat yang kecepatan pertama, kecepatan kedua, ketiga. Ya, bendanya itu nggak terpengaruh dia. Si masanya mau 10 kilo, 3 kilo. Kecepatannya pun akan sama. Gitu ya, akan sama. 2 dikali 2 ini rumusnya. Ya, 2 ini rumusnya. Oke, dikali G. G itu kita ambilnya 10 dia, bukan 9,8 dibulatkan. Biar mudah. Lihat, ini adalah ketinggian yang 10 lagi ini. Maka dia akan pasti kecepatannya sama. 10 kali akar 2. Kok bisa kayak gitu, Ustaz? Nah, ini kan ada kuadrat. Maka kecepatan itu adalah kalau pindah ini masuk ke matematika ini Pak ya. Jadi V kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 10 berarti 100 dikali 2. Kan boleh ya.
Nah, V itu kalau dia kuadrat tinggal ruas jadi akar. Akar 100 dikali akar 2. Maka ini bisa Ustaz pisahkan akar 100 dikali akar 2. Hasilnya akar 100 berapa? 10. Akar 2 tulis saja akar 2. Dapatlah 10 akar 2 maka akar 1. Nah, untuk yang benda ketiga kok bisa beda? Karena ketinggiannya beda. Dia dari 5 meter. Beda, yang ini 10. Maka didapatkan ya 10 meter per sekon. Ya, jadi hubungan kelajuan di antara bola tersebut adalah V1 sama dengan V2 lebih dari V3. Karena kecepatan yang V1 V2 lebih cepat. Kenapa? Karena dia lebih tinggi. Nah, sekarang yang B. Tadi saya bilang kan ya, pasti benda 1 dan benda 2 itu waktunya sama. Karena kecepatannya pun sama. Iya, terbukti. Ya, kecepatannya akar 2. Beda dengan yang dia dijatuhkan dari 5 meter. Dia cuma memerlukan waktu 1 sekon. Caranya gimana? Caranya pakai yang Y sama dengan H. Ketinggian sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Ada kuadratnya, tinggal dibalik lagi. Ya. GT kuadrat. Nah, sekarang cari T-nya gitu kan ya. T-nya berapa? Kalau untuk itu kan dia gini aja ya. Saya contohkan yang pertama. Karena rumusnya setengah G, setengah G T kuadrat sama dengan H atau ketinggian. Ketinggiannya kan sudah diketahui. Ketinggiannya 10 meter gitu kan ya. 10 meter. G-nya 10, 10 bagi 2 kan 5. Nah, kita satu-satu aja biar ketahuan semua. Ini gravitasi setengah G-nya 10 T kuadrat sama dengan 10. Oke. 10 dibagi 2, 5. T kuadrat sama dengan 10. T kuadrat sama dengan 10 dibagi 5, 2. Gitu. Sekarang T kuadrat sama dengan T sama dengan 2 kuadratnya ini pindah ruas. Makanya jadi akar. Jadi akar 2 sekon. Ya, itu penjelasannya. Jadi hubungannya waktu pertama sama dengan waktu kedua lebih dari waktu ketiga. Ya, cukup. Nah, sekarang ada latihan 3.5. Ada benda yang berbeda. Sebuah bola dilepaskan dari keadaan diam melintasi jarak H1. H1 ini cuma pendek ini ya. Dan waktu T1, waktunya T1 diketahui. Dan jarak H2, waktunya T2 seperti pada gambar. Jika T1 per T2 sama dengan setengah, jadi perbandingannya 1 banding 2, gitu ya. Berapakah perbandingan H1 dan H2? Gitu ya. Dan B, jika H2 sama H1 itu 4/8, berapakah perbandingan T1 T2? Jadi ditanya dia, berapa perbandingan H1 H2 ketika T1 itu perbandingan setengah, dan berapa waktunya ketika perbandingan jaraknya itu 4/9. Ini bisa langsung dicari ini ya, bisa langsung dicari. Hubungannya apa? Hubungannya sama ini yang saya jelaskan, yaitu setengah GT kuadrat. Setengah GT udah sama-sama udah saling meniadakan, tinggal T kuadrat gitu ya. T kuadrat ini bisa cuma nyari perbandingan. Oke. Sekarang gerak vertikal ke bawah dengan V tidak sama dengan V0 tidak sama dengan 0. Loh, kok dia nggak sama dengan 0 so? Gitu ya. Saya cek dulu nih sudah berapa menit gitu ya. Oke ya. Kurang lebih sebentar lagi ya. V0 tidak sama dengan 0 berarti dia punya kecepatan. Ya. Ada gaya dorongnya. Nah, kalau ada gaya dorong berarti dia terpengaruh gitu. V0 tinggal gitu aja. Kita lihat sini. Sama contohnya. Seorang anak dari tepi sebuah sumur melempar sebuah buku secara vertikal. Dia lempar lagi dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Bila jatuh ke tanah dalam 3 sekon kemudian, maka tentukan kecepatan batu pada saat menyentuh tanah, ketinggian H-nya.
maka bisa dicari tadi, tinggal nambahin aja kecepatan awal. Gitu. Nah, ini contohnya ya, ini adalah soal bisa ditanya nilai kelajuan pendek kita. Jadi jelas 3.5, 3.6 dikerjakan. Ya, nah sekarang gerak vertikal ke atas. Oh, sebelumnya ada lagi. Ini nggak usah ya. Yang nomor 2 juga dikerjakan. Bola L dilempar ke bawah dengan ketinggian 60 meter. Ini pertanyaannya yang dicari adalah H-nya. Gitu ya. Nah, sekarang yang gerak vertikal ke atas. Kalau ke atas kan dia lempar, kalau benda dilempar, pasti dia akan balik lagi ke tanah. Pasti balik lagi ke bawah. Oleh karena itu, ini dirumuskan, yaitu jaraknya adalah V0. Ya, pasti punya V0. Nggak mungkin nggak punya V0. Kenapa? Karena dilempar. Kalau dia dibiarin aja nggak akan terbang ke atas. Kan? Nah, jaraknya itu adalah V0 dikali waktu ditambah setengah gravitasi dikali waktu dikuadrat. Kecepatannya adalah V0 plus GT. Gitu ya. Nah, kita lihat perhatikan A-nya. Gitu ya. Percepatan gravitasi selalu mengarah ke bawah, yang berarti berlawanan arah dengan kecepatan sehingga tandanya jadi negatif. Jadi semuanya ini nanti jadi negatif. Gitu. Nih, jadi negatif ya. Ya. Yang mana negatif-negatif ini nih? Ini negatif, ini diubah nanti negatif, negatif semua. Ini kan rumus awal. Jadi kalau benda dilempar ke atas, maka tanda positifnya berubah jadi negatif. Gravitasinya berlawanan dengan gaya si arah lemparannya. Oke, kita lihat contoh. Ya, kita langsung ke contoh kan sama. Nah, contoh 3.7. Sebuah benda dilempar ke atas dengan kelajuan 50 meter per sekon. Seperti terlihat pada gambar di samping. Tentukan ketinggian maksimum. Nah, disuruh ketinggian maksimum. G max adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GY. G-nya negatif, jadilah dia min 2GY. Yang ditanya Y maksimum, maka dibaliklah. V2-nya kok V-nya 0, Ustaz? Kenapa? Karena ketika ketinggian maksimum, kecepatan akhirnya pasti 0. Benda dilempar ke atas tuh. Sampai atas kan diem dia. Balik lagi ke bawah. Nah, pada ke atasnya itulah dia katakan 0. Maka dicari Y maksimumnya itu dengan dan seterusnya. Waktu untuk menempuh jarak, pakai waktu, cari waktu. Kecepatan bola, kali kecepatan V-nya ketika di ketinggian atau waktu tertentu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang latihan 37. Sebuah balon udara bergerak vertikal ke atas dengan kelajuan tetap 10 meter per sekon. Ini kelajuan tetapnya ya. Sebuah benda jatuh bebas dari balon udara dan mencapai tanah dengan interval waktu 8 detik. Tentukan. Ini kalian disuruh cari H-nya dulu, ketinggian dari benda yang sudah jatuh, terus ketinggian balon udara dari permukaan tanah saat benda jatuh berapa, kelajuan benda saat menjatuh tanah berapa. Oh, ini emang cuma yang ditanya benda jatuh bebasnya, nggak masalah. Tapi sebelumnya sebuah benda bergerak vertikal ke atas dengan kelajuan cepat 10 meter per sekon. Setelah 8 detik berarti ketemulah dia itu apanya? Apanya tuh? Kalau balon udara itu kan dia bergerak terus, ada yang menghambat nggak kira-kira? Nggak ada, dia kan bergerak konstan, gitu ya. Terus 10 meter per detik. Nah, setelah 8 detik pasti dia 80 meter. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 80 meter, gitu kan? Kelajuan benda saat menyentuhkan berapa? Tuh, kan gitu. Jadi, bisa jawab. Oke, selesai. Ini rangkumannya dilihat ulang. Habis itu, nah ini nanti bisa ambil penilaian hariannya dari pilihan atau ini aja ya, ganda ini sampai dengan itu buat penilaian harian. Kapan dikerjakannya? Santai aja, sewaktu seminggu. Begitu aja dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.